Selamat sore Mitra TA TV, saya yakin Anda ketika saat ini sudah menyempatkan diri untuk melihat TA TV, tadi Anda kaget dengan sebuah tayangan berdurasi 30 detik ya. Perang-perangan, bukan perang-perangan, perang betulan. Ya, itu tadi hanya sekilas saja gambaran bagaimana suasana, situasi di zaman ya sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan ya. Perjuangan para pejuang ini benar-benar luar biasa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan hari ini Sabtu tepatnya tanggal 1 Agustus 2015 kami hadir dalam Merah Putih, saya Sena Herpram. Nah, ini terkait juga dengan bulan kemerdekaan. Lebih khusus lagi adalah yang pernah terjadi di kota Surakarta tentang serangan umum 4 hari di kota Solo. Nah, kita akan melihat sisi edukasi dari serangan umum 4 hari di kota Solo ini. Bersama dua narasumber yang hadir di sini, pejuang ya. Beliau adalah Wakil Ketua DHC 45 yang memang benar-benar terjun pada saat serangan umum 4 hari di Solo. Ada Eyang Joko Ramlan. Eyang Joko, selamat sore. Selamat sore, Mas Ino. Kesekian kalinya ketemu dengan Eyang Joko. Terima kasih. Tampak lebih muda ini dari kemarin. Mudah-mudahan. Semangatnya dan luar biasa. Sehat pastinya? Sehat Sehat sekali. ya. Dan bulan Agustus itu pasti bulan yang sangat berkesan itu. sekali ini. Itu merupakan satu bulan bernostalgia. Nostalgia. Oke. Gitu. Nostalgia tahun 49. Iya, betul ya? gitu. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan tidak sendirian, di sini kami juga menghadirkan, kalau tadi memang yang terjun langsung di saat serangan 4 hari di kota Solo ya. Kalau dari sisi pendidikannya, dari Dewan Pendidikan Surakarta, Aldrandes Joko Rianto SH MMMH. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore. Ini bukan yang kesekian kalinya juga ketemu Pak Joko ini ya. Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Kita akan bahas sisi edukasi. Ya. Serangan umum 4 hari di Ya. kota Solo. Nah, Mitra TA TV, kami juga mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung nanti bisa telepon 0271 857 555. Serangan 4 hari di kota Solo. Nah, ini bagi Anda yang mudah-mudahan tidak ada istilahnya belum pernah mendengar 4 harinya. Harus sudah mendengar karena ini adalah sejarah yang terjadi di kota Solo nggih, Eyang nggih. Betul. Ya, tapi bolehlah kita flashback dulu ya, untuk tahun 49. Iya. Ya. Berarti kita akan mundur berapa tahun ya kira-kira ya? 66 tahun yang lalu ini. Yang Joko mungkin bisa cerita ini. Apa sih yang terjadi di kota Solo pada serangan umum 4 hari itu? Jadi ini selamat sore nih para pemirsa TA TV ini. Iya. Dan kebetulan masih dalam bulan puasa ini, jadi Bulan Syawal. Syawal. Iya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Terutama kalau nanti terjadi kekurang mantepan daripada para pemirsa mendengarkan kami ini. Oke. Jadi kalau tadi disebut bahwa saya ini ada di dalam serangan umum 4 hari kota Solo itu memang benar. Gitu. Tapi dalam organisasi militer itu di situ ada komandan dan sebagainya. Jadi kalau orang seperti saya ini sebetulnya hanya sebagai pion-pion gitu. Tapi tetap kita merupakan pelaku serangan umum 4 hari kota Solo. Oke. Inilah yang perlu sedikit itu. Jadi kita kan sebelumnya dijajah, baru proklamasi kemerdekaan itu secara resmi kan kita menyatakan merdeka. 45. Gitu. Jadi tahun 45 itu tahun yang momen yang penting dalam rangka kita ingin mensejahterakan kita sebagai bangsa yang sejahtera dan hidup di dalam rumahnya sendiri. Ya, Negara NKRI itu betulnya ke situ. Itu, ya. Tapi ternyata yang dulu menjajah kita itu kita dijajah dari Belanda, kemudian Jepang. Ya. Karena itu dalam rangka dunia itu ada Perang Dunia Kedua. Gitu. Nah, Belanda yang terlalu lama di sini itu ingin kembali karena yang menang Perang Dunia Kedua kan pihak Belandanya itu mau kembali kan gitulah. Pada saat itu kan dimulai dari tempat kota-kota besar itu ada Belanda kan gitu. Lalu kita mengenal ada yang namanya
kelas pertama, ada lalu kelas kedua dan sebagainya. Nah, serangan umum 4 hari Kota Solo itu merupakan tantangan dan kewajiban daripada kita ini untuk melawan daripada agresi militer Belanda kedua. Di mana kalau tidak salah Belanda itu melaksanakan pada tahun 48 Desember. Desember 48. Itu datang lagi. Datang Belanda. Agresi militer kedua sampai Solo. Kalau tidak salah 21 atau 22 pokoknya Desember. Karena Belanda itu sudah masuk Kota Solo, lah kita ini lebih pada saat itu kita itu sebagai pemuda mestinya paling tidak punya rasa takut bahwa musuh itu sekarang di Solo. Apa kita tetap di Solo? Kita keluar kota. Jadi prinsipnya kita itu keluar kota. Tapi sebelumnya itu pelajar-pelajar itu sebagian yang punya kepedulian, tidak berarti yang lain tidak. Itu tergabung di dalam batalion 100 tentara pelajar. Itu yang berjuang dengan senjata dan yang berjuang tidak dengan senjata. Yang bersenjata itu batalion 100 kan begitu. Lah, kita itu di luar kota. Kan gitu toh, di luar kota, tapi karena kita itu pelajar dan sebagainya dan kebetulan pada saat itu tahun 48 itu Kota Solo ini keamanannya diserahkan kepada itu ya bukan kelompok ya, tapi ada satuan di bawah pimpinan Mayor Ahmad. Itu memimpin semua tentara pelajar di Kota Solo. Kita keluar kan gitu. Tapi jangan lupa bahwa pada saat itu kan juga ada tentara reguler di Solo itu yang pimpinannya itu Pak Slamet Riyadi itu yang patungnya di Belanda. Jadi pada saat itu organisasi pertempuran itu namanya Weerkreis. Itu komandannya Weerkreis itu Pak Slamet Riyadi. Pada saat itu berpangkat letnan kolonel, overste. Dari Weerkreis itu ada sub Weerkreis. Saya tidak tahu persis. Antara lain sub Weerkreis yang dipimpin oleh Mayor Ahmadi yang terdiri dari tentara pelajar. Jadi jangan lupa bahwa tokoh pejuang bagi masyarakat Solo tidak boleh melupakan yang namanya Dwi Padi Tunggal yang namanya Slamet Riyadi. Kalau Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi ini ya. Mayor Ahmadi. Dua sosok penting di sini ya. Kemudian karena kita di luar kota, kalau saya dulu ada di luar kota melihat itu kan listrik padang, di desa kan petang. Saya ada di daerah Rayon 2, jadi kalau melihat begitu, kapan kita bisa masuk lagi Kota Rayon 2 itu wilayah Bekonang, Sukoharjo atau gimana? Itu ada rayon-rayon, jadi rayon 1 itu batasnya Jalan Besar Wonogiri, Jalan Besar Tawamangu, itu rayon 1. Rayon 2 itu Jalan Besar ini sama Jalan Besar ke utara, Purwodadi itu. Saya ada di daerah situ. Rayon 3 sini sama yang sekarang ini Boyolali itu. Rayon 4 Boyolali Wonogiri. Kemudian untuk kepentingan memudahkan serangan ke Kota Solo dibentuk Rayon 5 itu yang ada di Kota Solo. Teman-teman kita karena bocah-bocah itu kendel-kendel itu istilahnya, orang mikir punya. Itu sudah ada di Kota Solo, itu lalu dibentuk Rayon 5. Ini prinsipnya. Jadi itu lalu itu oleh para komandan, saya sendiri yang duduk komandan. Itu bertemu di Wonosodo yang nanti akan kita datangi dalam rangka acara memperingati serangan umum 4 dari Kota Solo itu. Di Wonosodo para komandan itu ya? Daerah Plupuh gimana itu? Itu nanti di situ itu berbicara, bertukar pikiran bagaimana strategi kita menyerang Solo kembali. Jadi strategi dipikirkan waktu di Wonosodo itu ya. Wonosodo dipikirkan strateginya bagaimana. Itu untuk kepentingan kita, meskipun soal bahwa kita di bawah Slamet Riyadi dan sebagainya. Tapi kita juga berhubungan itu. Nah, lalu diputuskan menjelang gencatan senjata yaitu 11 Agustus. Karena apa? Kalau kita itu nanti sesudah ceasefire itu kita tidak menduduki, itu berarti wilayah Belanda. Prinsipnya seperti itu. Sebelum 11 Agustus ya harus ada serangan. Kita siapkan tanggal 7 kita sudah harus mulai
Maaf ini. Ya. Menyerang. Jadi tanggal 6 sore itu sudah berangkat. Mendekati tanggal 7 terus mengadakan serangan siang malam sampai gencatan senjata 10 Agustus jam 24. Ternyata boleh dikatakan 3/4 wilayah Solo itu kita rebut. Jadi Belanda itu tinggal di markas-markas itu penjajah. Jadi bagaimana ceritanya? Itulah kepahlawan heroik daripada para pelajar kita untuk berjuang melawan penjajah. Tapi jangan lupa itu juga dibantu oleh rakyat. Itu jadi rakyat itu di jalan desa-desa itu sudah pendi merah putih itu sudah siap. Luar ngopo harap nyerang Solo. Nah, jadi rakyat tetap tidak boleh ditinggalkan, dilupakan ya peranannya. Nah ini sebentar sekilas kira-kira itu dulu. Di tanggal 7 sampai tanggal 10 sebelum gencatan senjata itu serangan dilakukan. Kita sudah menduduki kota Solo. 3/4 wilayah kota Solo bisa diduduki. Itu terdiri dari tentara pelajar dan rakyat. Iya, tentara pelajar termasuk anak buahnya Pak Slamet Riyadi. Termasuk memang karena tentara reguler itu. Jadi tentara, ada pelajar juga, ada masyarakat secara umum juga ikut serta di dalam serangan ini. Jadi jangan sampai lupa bahwa hanya TP, jangan TP bersama rakyat, bersama tentara reguler. Jadi bukan harinya TP, maksudnya bukan bulannya TP, bukan ya, tapi ini semua yang di sini, karena yang terlibat di sini tidak hanya TP, tentara pelajar gitu. Juga sekaligus pelurusan itu. Jadi, pada waktu itu Eyang berarti masih pelajar saat masih itu. Saya baru SMA, nedeng-nedengi SMA masuk sekolah gitu, arep ndek kanca sing anu bareng terpaksa pisah. Jadi dulu kan Juli kan tidak salah. Itu saya sudah masuk beberapa bulan, Desember ceasefire, Desember serangan umum, jadi saya keluar. Jadi pemar pacaran kehilangan pacar. Iya, enggak sempat pacaran berarti Eyang.